Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Trojanboy dan hari ini kita bakal update game yang udah kita buat sebelumnya. Rasanya agak aneh ketika kalian masuk ke dalam satu game dan kalian langsung disuruh untuk mainin game itu tanpa ada menu, setting, dan lain sebagainya. Jadi hari ini aku bakal buat UI yang berhubungan dengan main menu, setting, dan hal-hal yang udah aku sebutin tadi. Pertama, aku bakal buat sebuah scene baru dengan cara klik kanan, create, dan klik pada bagian scene. Langkah ini akan membuat sebuah scene baru dan kalian bebas menamainya sesuai dengan kebutuhan. Setelah di rename, aku bakal klik dua kali di bagian scene ini dan akan muncul sebuah scene kosong yang nantinya akan kita edit. Untuk membuat gambar sebagai latar belakang, silahkan kalian pilih UI dan pilih panel. Akan muncul kotak besar di luar kotak utama, tapi tenang saja ketika kalian play, maka kotak besar ini akan masuk ke dalam kotak utama. Warnanya biru polos itu karena kita belum mengatur gambar yang akan dimasukkan ke dalam panel tersebut. Pastikan kalian sudah punya gambar yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Pilih gambarnya, kemudian pilih panel dan silakan kalian drag ke bagian source image. Sekarang ketika kalian masuk ke dalam mode play, maka background tersebut akan muncul ke dalam scene. Oke, kita nggak mau kalau misalkan start menunya hanya berupa background saja. Jadi untuk menambahkan hal-hal lainnya, kalian klik kanan di canvas, kemudian pilih UI dan pilih text. Di bagian ini, kalian sudah bisa mengatur besar teks dan lain sebagainya. Di sini, bakal gue jadiin teks ini sebagai judul dari game kita kali ini. Supaya teksnya nggak kelihatan ngebosenin, kalian bisa nambahin font ke dalam teks tersebut. Di bagian ini, tinggal kalian atur bagaimana teks itu dilihat oleh para player. Oke, sekarang kita udah punya sebuah teks dan gimana caranya untuk mulai permainan, yaitu adalah dengan membuat sebuah button. Lakukan langkah yang sama, tapi kali ini kalian klik pada button. Secara otomatis, button akan mempunyai sebuah child berupa teks yang nantinya akan mengatur bagaimana tulisan di tengah button itu sendiri. Silakan lakukan hal yang sama untuk mempercantik dan memperindah tampilan pada button. Kalau kalian kurang puas sama tampilannya, kalian bisa download gambar di Asset Store dan menjadikan gambar sebagai sebuah button. Caranya silakan kalian drag aja ke bagian source image dan otomatis kalian akan menjadikan gambar tersebut sebagai button. Hapus teksnya dan ya, kalian selesai menjadikan gambar tersebut sebagai button. Di sini aku sudah menyiapkan sebuah script yang nantinya akan mengatur bagaimana hal yang terjadi ketika kita mengklik button tersebut. Untuk menambahkan script tersebut ke dalam button, silakan kalian drag saja ke bagian Add Component. Klik logo plus ini dan silakan kalian drag sekali lagi ke bagian ini. Kemudian atur function yang akan kalian panggil dengan cara klik bagian ini dan klik function yang ingin kalian panggil. Kalau kalian mau kopas script tadi silahkan, tapi pastikan scene yang kalian panggil ada di bawah scene start menu. Kalau scene yang kalian maksud belum ada di dalam daftar, silahkan kalian add open scene untuk menambahkan scene kalian ke dalam daftar. Oke, selesai, dan ketika kalian klik tombol play maka game akan dimulai. Karena start menunya kelihatan boring, jadi aku tambahin beberapa hiasan-hiasan seperti background yang bergerak dan beberapa hiasan lain yang bisa membuat start menunya nambah menarik. Start menunya kelihatan lebih menarik dan setelah kita klik tombol play maka akan masuk ke dalam game itu sendiri. Sekarang akan kubuat scene yang nantinya muncul ketika game over. Setelah proses yang lumayan panjang, akhirnya UI-nya selesai. Setelah nyawanya 0 akan muncul tampilan game over dan ketika kita klik try again maka akan masuk ke dalam start menu yang tadi kita buat di awal. Jadi ya segitu aja update kali ini, semoga gamenya cepat selesai dan kalian bisa mainin sendiri di perangkat kalian. Aku nggak akan bosan untuk ngingetin kalian untuk like dan subscribe video ini dan untuk subscribe ke channel Kak Mai yang nantinya akan muncul di kolom deskripsi atau muncul di pojok kanan atas ini. Kalau ada kritik, saran, atau ide boleh kalian sampaikan di kolom komentar atau melalui sosial mediaku. Kalian juga boleh sekedar ngobrol di sosial media yang udah aku cantumin di kolom deskripsi. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.